Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Kali ini membahas mengenai ruang digital sehat untuk pemilu damai 2024. Baik Pak Dirjen, ini berkaitan dengan yang tadi sudah sedikit kita singgung Pak Dirjen, bahwa dari Bawaslu ini memprediksi puncak adanya informasi hoax ini terjadi pada bulan Januari 2024 atau beberapa waktu sebelum tahapan pemungutan suara. Nah, dari hal-hal tersebut yang disampaikan oleh Bawaslu, apa langkah antisipasi yang dilakukan oleh Kominfo, Pak, agar hal tersebut tidak menjadi penghambat suksesnya pemilu damai 2024? Ya, memang kalau kita berkaca kepada pemilu 2019 yang berlangsung April 2019, puncak disinformasi politik atau hoax politik itu terjadi pada Maret 2019. Artinya kurang lebih 1 bulan sebelum pemilu. Nah, jadi betul sekali kalau Bawaslu memprediksikan hoax politik itu akan memuncak pada Januari 2024 atau kurang lebih sebulan sebelum pemilu 14 Februari 2024. Nah, langkah yang kita lakukan, Kominfo lakukan tentu adalah meningkatkan pengawasan di ruang digital. Ya, kita meningkatkan kemampuan artificial intelligence kita dalam mendeteksi ya hoax, misalnya seperti itu. Ya, kemudian juga kita memperketat pengawasan yang dilakukan oleh tim patroli siber. Ya, kita akan tambah jumlah timnya, jumlah orangnya begitu, dan juga kita akan meningkatkan kampanye agar masyarakat mau melaporkan bila menemukan hoax politik di media sosial melalui aduankonten.id. Nah, selain itu juga kita tentu seperti yang saya sampaikan ya harus mempererat kerjasama, mempererat kolaborasi dengan platform. Ya, ini justru yang paling penting. Jadi upaya menangani hoax politik dalam hal ini sebetulnya pertama-tama terletak pada platform, terletak pada political will, kemauan politik platform. Ya, artinya apa? Sejahat apapun, katakanlah begitu, sejahil apapun orang ingin menebarkan hoax politik misalnya, itu tidak akan terjadi kalau tidak difasilitasi oleh platform digital itu begitu. Nah, jadi kita berulang kali ya mengajak platform untuk concern, untuk peduli dengan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia ya, karena banyak penelitian ya, ada sejumlah penelitian yang menyebutkan bahwa yang menurunkan kualitas demokrasi adalah disinformasi politik di media sosial ya. Karena itu ya sekali lagi mestinya platform makin peduli untuk secara bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Baik, saya garis bawahi Pak Dirjen, yang menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia salah satunya adalah penyebaran informasi hoax atau ujaran kebencian. Nah, menarik juga Pak Dirjen tadi sempat menyampaikan bahwa dari Kementerian Kominfo, pemerintah begitu akan menambah jumlah dari tim patroli siber. Nah, sejauh ini Pak Dirjen bagaimana kita melakukan pembekalan kepada tim patroli siber yang telah ada, Pak Dirjen? Ya, jadi kita tentu harus melakukan ya pembekalan tadi itu ya kepada tim patroli siber, ya misalnya dengan memberi kemampuan ataupun kompetensi mereka dalam mengidentifikasi hoax. Ya, sebagai contoh ada rumus simpel untuk mengidentifikasi hoax dengan rumus too good to be true or too bad to be true ya. Kalau satu informasi itu terlalu bagus untuk benar, maka kita harus curiga itu hoax. Atau sebaliknya, kalau informasi itu terlalu buruk untuk benar, maka kita harus curigai itu adalah hoax ya. Apa itu contohnya? Contoh informasi yang terlalu bagus untuk benar, ya misalnya adalah kalau memilih saya akan masuk surga misalnya ya, kalau dikaitkan dengan agama begitu ya.
Nah, itu terlalu bagus untuk benar tuh, ya terlalu bagus untuk benar. Atau ada yang terlalu buruk untuk benar. Ya sebagai contoh di pemilu 2019 itu kan terjadi ya, ada seseorang yang mengaku mendapatkan kekerasan, ya mendapatkan kekerasan, dipukuli begitu, dianiaya, ya sampai wajahnya babak belur karena dia beda pilihan atau dia pro kepada salah satu kandidat. Ya itu terlalu buruk untuk benar, ya terlalu buruk untuk benar sehingga kita curiga itu hoax dan ternyata memang betul hoax ya informasi itu. Saya kira kita semua masih ingat itu ya bagaimana beredar informasi gambar-gambar seorang perempuan yang wajahnya babak belur seolah-olah dia dianiaya oleh lawan politiknya begitu, padahal ternyata itu akibat operasi plastik misalnya. Nah ini harus kita antisipasi hal-hal seperti kejadian di 2019. Jadi harus kita curigai kalau informasi tersebut terlalu bagus untuk benar atau terlalu buruk untuk benar, maka kita harus curiga itu adalah hoax. Nah itu pembekalan salah satunya yang kita berikan kepada tim patroli siber kita. Baik, tentu kita harapkan dengan pembekalan yang telah diberikan tadi benar-benar bisa tim patroli siber ini mengetahui mana yang benar dan mana yang salah terkait dengan ujaran-ujaran yang ada di media Iya, sosial. dan selain itu, ya kita bekali juga tim patroli siber itu dengan jenis-jenis kampanye. Ya dalam pemilu itu ada 3 jenis kampanye. Yang pertama adalah kampanye positif atau positive campaign. Nah ini isinya menghebat-hebatkan diri lah begitu ya, bahwa saya paling hebat, partai saya paling hebat, saya kandidat paling oke begitu. Nah itu namanya positive campaign. Ada yang namanya negative campaign. Ini umumnya menyerang lawan politik. Ya si lawan saya itu tidak bagus, jelek, pernah terlibat pidana misalnya begitu. Ini negative campaign. Nah negative campaign dan positive campaign ini masih boleh. Negative campaign itu masih boleh sejauh yang disampaikan atau yang dijadikan amunisi untuk menyerang adalah fakta begitu. Nah yang tidak boleh jenis kampanye ketiga yang kita sebut black campaign atau kampanye jahat. Nah kampanye jahat inilah yang sebetulnya adalah hoax atau disinformasi politik. Nah kita berikan bekal juga supaya mereka nggak salah. Karena kadang-kadang beda negatif campaign dan black campaign itu tipis begitu. Ya, baik. Dan tentunya kita benar-benar berharapkan 2 jenis kampanye tadi yang bisa dilaksanakan di Indonesia. Dan Pak Dirjen, setelah jeda pariwara kita akan bahas, meskipun sudah disinggung di segmen pertama mengenai AI, kita akan bahas di segmen ketiga bagaimana AI ini mempengaruhi sistem pemilu tahun 2024. Namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.